Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, fa ya ayuhan nas, ittaqullaha ta'ala haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, para jamaah salat Idul Adha yang kami hormati. Di pagi hari ini kita bersama-sama duduk bersimpuh di tempat ini memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan salat Idul Adha. Kita bernapak tilas, kita mengenang kembali sejarah-sejarah orang-orang baik, sejarah-sejarah orang-orang soleh. Saudara-saudara sekalian, penting bagi saya, bagi Bapak, untuk mendengarkan kisah-kisah orang-orang terdahulu yang telah sukses hidupnya sehingga menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan membawa catatan dan sejarah kebaikan. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hatinya sudah kuat, hatinya sudah bersih, tapi Rasulullah masih butuh cerita-cerita orang soleh. Wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusul ma nusabbitu bihi fuadak, katanya Allah. Aku ceritakan kepada engkau Nabi Muhammad cerita para rasul-rasul yang terdahulu, ma nusabbitu bihi fuadak, agar hatimu tenang di dalam menjalani kehidupan ini. Punya contoh. Kalau engkau mendapatkan kesusahan, ada contoh. Kalau engkau mendapatkan kesenangan, ada contoh bagaimana kita bersikap. Hari ini saudara-saudara sekalian, kita mengingat kembali bagaimana Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim, Bapak, saking hebatnya itu, seluruh agama-agama samawi mengakui kehebatan Nabi Ibrahim. Orang Kristen mengatakan Nabi Ibrahim, Abraham, itu bapak agama kami. Orang Yahudi mengatakan Nabi Ibrahim, Abraham, kata mereka, bapak agama kami. Orang Islam juga demikian. Tapi ditegaskan oleh Allah, tidak begitu. Katanya Allah Subhanahu wa taala, "Maka Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kana hanifan muslima." Nabi Ibrahim bukan Yahudi, bukan Nasrani, tapi dia adalah seorang Muslim yang mentauhidkan Allah, yang menyatukan kepada Allah. Saudara-saudara sekalian, Nabi Ibrahim mempunyai pangkat yang luar biasa. Beliau dikenal dengan Khalilullah, kekasih Allah. Nabi Ibrahim pernah disematkan secara langsung oleh Allah soal kepemimpinannya. Katanya Allah, inni ja'iluka linnasi imama. Nabi Ibrahim, aku jadikan engkau pemimpin bagi manusia. Sampai hari ini disebut-sebut namanya. Pertanyaannya, apakah saya dengan Bapak disebut-sebut namanya
dengan kebaikan sebagaimana Nabiullah Ibrahim alaihissalam, atau naudzubillah justru sebaliknya. Nabi Ibrahim, para jamaah sekalian, untuk mendapatkan predikat imam, pemimpin, ini masih mendapatkan ujian-ujian, yang dimana ujian ini kalau Nabi Ibrahim bukan seorang nabi mungkin tidak akan mampu. Nabi Ibrahim pernah dihadapkan kepada seorang nabi, Raja Namrud. Raja Namrud itu raja yang mengaku menjadi Tuhan. Akhirnya Nabi Ibrahim karena menentang Namrud dibakar hidup-hidup, tapi diselamatkan oleh Allah. Dan hari ini kita memperingati peristiwa Nabi Ibrahim alaihissalam. Pada waktu itu memang luar biasa. Nabi Ibrahim itu sakho itu loman itu dermawan. Beliau itu nggak mau makan kecuali ngajak tetangganya kiri kanan 1000 orang baru beliau itu mau makan. Kalau itu beliau berkorban beliau itu 1000 sapi, 100 onta, 300 lembu atau sapi. Jadi saya ulangi lagi, 1000 kambing, 300 sapi, 100 onta. Itu kalau diuangkan itu berapa, Pak? Kita kagum, iya. Manusia kagum, iya. Jangankan manusia, malaikat itu kagum. Hebat. Tapi para jemaah sekalian, Nabi Ibrahim pernah mengatakan demikian. Ini tidak seberapa. Kok andaikan saya punya anak, katanya Nabi Ibrahim. Waktu itu belum punya anak. Andaikan saya dititipkan seorang anak oleh Allah, lantas Allah mengatakan, anakmu itu Nabi Ibrahim kurbankan, sembelih itu anakmu kalau memang kau cinta kepada Allah. Saya akan laksanakan itu. Kalau itu memang perintah Allah. Sami'na wa ata'na, aku dengar dan aku laksanakan. Saudara-saudara sekalian, berjalannya waktu, akhirnya benar-benar terjadi. Nabi Ibrahim mempunyai anak, namanya Nabi Ismail alaihissalam. Lucu, umur 1 tahun, 2 tahun. Di bawah umur 11 tahun, ternyata saudara-saudara sekalian, Nabi Ibrahim bermimpi. Ufi binadrik, katanya Allah. Laksanakan nadarmu, hei malaikat, hei Nabi Ibrahim, laksanakan nadarmu. Kamu punya nadar. Ragu Nabi Ibrahim. Apa nadar apa? Maka disebut hari Tarwiyah itu. Ya, ini tanggal 7. Tanggal 8. Tanggal 8 bulan Dzulhijjah. Baru malamnya lagi mimpi lagi. Ufi binadrik Ibrahim, laksanakan nadarmu. Kamu punya nadar. Punya nadar apa ya saya? Akhirnya saudara-saudara sekalian, Nabi Ibrahim, oh iya saya pernah mengatakan, kalau memang anakku kemudian mempunyai anak, kalau disuruh disembelih, disuruh jadikan kurban, akan saya jadikan kurban. Akhirnya saudara-saudara sekalian, Nabi Ibrahim alaihissalam langsung nyamperin anaknya besok pagi. Nabi Ismail anakku, ya bunayya. Ada apa abah? Inni ara fil manam anni adzbahuka fanzur madza tara. Ismail, aku semalam bermimpi dan ini yakin dari Allah, bukan dari setan. Apa mimpinya? Aku diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih kamu. Untuk apa abah? Untuk taqarrub, kurban, mendekatkan diri kepada Allah. Saudara-saudara sekalian, informasi ini disampaikan oleh Nabi Ibrahim kepada Nabi Ismail. Didengar oleh istrinya, oleh ibunya. Tapi apa jawaban daripada Ismail? Qala ya abati fa'al ma tu'mar. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Abah, kalau itu memang dari Allah, if'al, kerjakan. Ini hebat, Pak. Bapaknya, anaknya, keluarganya sama-sama bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini perintah Allah, laksanakan. Anda bisa bayangkan, ini cerita di dalam Al-Qur'an, saya percaya. Bapak percaya. Coba Anda pikir, andaikan peristiwa ini terjadi hari ini,
dengan media massa yang luar biasa, dengan pemberitaan yang luar biasa, mungkin secepat kilat akan masuk TV, akan masuk media, orang-orang akan menghujat Nabi Ibrahim. Nabi apa itu? Kok anaknya disembelih? Gila itu. Pasti ada omongan begitu. Tapi Nabi Ibrahim, saudara-saudara sekalian, tetap teguh. Ini perintah Allah. Apabila datangnya dari Allah, sami'na wa ata'na. Aku dengar dan aku taat. Saudara-saudara sekalian, sejarah mencatat atas keteguhan, kesabaran, kedermawanan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian kita melihat ternyata Allah Subhanahu wa taala cuma menguji Nabi Ibrahim. Dan saudara-saudara sekalian, sejarah tidak mencatat Nabi Ibrahim memotong atau menyembelih anaknya, tapi langsung diganti oleh Allah Subhanahu wa taala anak tersebut dengan seekor domba. Saudara-saudara sekalian, saya ingin menceritakan sederhana dua hal yang bisa kita ambil pelajaran. Yang pertama, mari dalam masalah apapun sabar. Yang kedua, dalam perjuangan pasti ada pengorbanan. Sabar dan pengorbanan. Saudara-saudara sekalian, sabar menghadapi musibah, sabar menghadapi taat, sabar menghadapi maksiat. Ketika sabar ini perlu diteguhkan ke dalam hati kita. Kalau saya dengan Bapak mengaku begini, tadi waktu sholat, inni wajjahtu wajhaya lilladzi fataras samawati wal ardh hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Ada kalimat wa ana minal muslimin. Di depan Allah tadi, saya dengan Bapak berikrar, aku ini orang Islam. Di tempat lain kita mengatakan, kami ini beriman. Saudara-saudara sekalian, di saat saya dengan Bapak ngaku beriman, jangan dikira tidak akan dites oleh Allah. Jangan dikira tidak akan diuji oleh Allah. Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia, Bapak saudara sekalian, akan didiamkan oleh Allah? Kamu menyangka didiamkan oleh Allah, mengatakan aku beriman, aku beriman, aku beriman, didiamkan sama Allah? Tidak, pasti diuji. Dan namanya ujian suka-suka nggak bilang-bilang. Kalau ujian bilang-bilang bukan ujian, namanya nyontek gitu. Tahu-tahu yang kita senengin diambil sama Allah. Wala nabluwannakum bil syai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat. Kadang-kadang sesuatu yang kita banggakan, yang kita senangi, tahu-tahu diambil sama Allah. Itu namanya ujian. Dan dikala kita mendapatkan ujian, mari ikuti Nabi Ibrahim, kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini penting. Sabar. Di akhir zaman ini saudara-saudara sekalian, namanya orang beriman, katanya Nabi, inna man yatamassaku bidinihi fi akhir zaman kal qabid al jamrah. Orang yang berpegang teguh dengan agamanya besok di akhir zaman kal qabid al jamrah, seperti orang yang memegang bara api. Panas, Pak. Kita hadir sholat, rajin berjamaah, mesti ada yang nyeletuk. Mulai kapan dia insaf? Ada saja yang usil. Ketika kita berbuat baik, ada saja yang ngomong, ah itu riya. Inilah saudara ujian. Kal qabid alal jamrah. Tapi saudara-saudara kalian, kalau pas kita butuh, dipegang, itu panas. Karena itu saya katakan, mari sabar. Sabar di dalam menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, pesan saya dalam khutbah yang singkat ini, di dalam kita mempertahankan agama kita, akidah kita, butuh perjuangan, butuh pengorbanan. Nabi Ibrahim itu yang dikorbankan, bukan hanya harta. Saya dengar tadi di masjid ini, yang kurban kambingnya 18, sapinya 3. Bagus, itu luar biasa. Bagus, luar biasa. Saya bangga saudara-saudara sekalian, karena bagi yang mampu, ada yang mengatakan wajib itu tuh. Wajib. Bagi yang mampu, wajib untuk berkorban.
Kalau yang tidak mampu, tidak wajib. Secara umum, yang namanya kurban itu disebut dengan sunnah muakkad, sunnah yang dikukuhkan, sunnat yang sangat dianjurkan. Tolong yang punya kemampuan jangan kalah dengan tukang parkir. Kemarin saya dengar ada berita, ada 7 atau 8 tukang parkir ini iuran beli sapi. Tahun-tahun kemarin ada ceritanya pemulung nganterin kambing, 2 kambing waktu itu di Jakarta Selatan. Mendengar berita itu, saudara-saudara sekalian, kita bertanya, kapan kita bisa berkurban? Mangka nalahu sa'atun, katanya Nabi. Barang siapa yang mempunyai kemampuan, kemudian dia tidak mau berkorban, katanya Rasulullah, silahkan. Mau mati Yahudi, silahkan. Mau mati Nasrani, silahkan. Na'udzubillah. Nah, saudara-saudara sekalian, sampai Rasulullah SAW mengingatkan, man wajada sa'atan, barang siapa punya kemampuan, dia kaya, tetapi dia tidak mau berkorban, fala yaqrabanna musallana. Udah, jangan dekat-dekat kepada masjid. Jangan dekat-dekat kepada musollaku, katanya Rasulullah SAW. Karena itu mari kita bersama-sama memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya kita di dalam kehidupan ini bisa mencontoh apa yang dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam, yang syariatnya itu diikuti oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ingat saudara-saudara sekalian, kalau kita menolong agama Allah, kalau saya kurban nanti habis uang saya. Kurban setiap tahun nanti saya bangkrut. Enggak. Saya perhatikan orang yang rajin berkurban ke masjid ini, tambah tahun bukan tambah bangkrut tapi tambah makmur. Dan ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma naqasa malun min shadaqatin." Hartamu tidak akan berkurang oleh sebab bersedekah. Bal yazdad, bahkan bertambah, bal yazdad bahkan bertambah, bal yazdad bahkan bertambah. Ini camkan, ini janji Rasulullah sampai meyakinkan kepada kita sampai 3 kali mengatakan bal yazdad. In tansurullah yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Kalau engkau menolong Allah, kamu akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Keyakinan kita bersama-sama mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-samiul alim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Alhamdulillah, Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, subhanallah bukratan wa asila. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi shalla 'alan nabiyil mustafa, wassalatu wassalamu 'alan nabiyil awfa, wa 'ala alihi wa sahbihi dzawil qurba. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم وارض عن الخلفاء الراشدين الذين قضوا بالحق وكانوا به يعدلون أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الستة المتممين للعشرة الكرام وعن سائر أصحابك أجمعين وعن التابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين آمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما. Ya Allah, jadikan pertemuan ini pertemuan yang membawa rahmat. Wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Jadikan perpisahan ini, perpisahan setelah ini, perpisahan yang terjaga dari segala dosa. Wa la taj'al fina syaqiyan wala mahruma. Jangan jadikan ya Allah kami pulang dari tempat ini sia-sia. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna. Ya Allah, ampuni dosa kami dan dosa kedua orang tua kami. Warhamhuma kama rabbayana shighara. Wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman.
ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم إنا نسألك من الخير كله آجله وعاجله ما علمنا وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله آجله وعاجله ما علمنا وما لم نعلم سيدنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واسألوا من فضلكم ولذكر الله عز وجل أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته